Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pada hari ini kita pertama-tama mensyukur dan Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu mencintai kita, melindungi kita ketika kehidupan dunia maupun amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan salawat. Semoga kita semua menjadi Rasulullah SAW yang nantinya amin ya rabbal alamin. Jangan sekalian, jangan kajian hati yang berdoa. Sebelumnya saya sampaikan yang di sini juga banyak wali santri pondok pesantren Al-Quran Desi ini, di mana insyaallah dengan kesempatan untuk panjenengan bisa ketemu putra-putranya, tapi waktunya jadi jam 7 masih selesai, ada kesempatan ketemu 30 menit tadi sampai setengah jam. Senang juga. Jadi besok dengan Ustaz Ahad datang itu ngasih. Jadi ada kesempatan ketemu putranya 30 menit. Ini termasuk apa ya? Para bapak ibu yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah sesi ini akan dilaksanakan setiap Ahad. Kalau setiap Ahad di akad yang pertama itu insyaallah kajian kita nasaihul juga yang akan disampaikan beliau Ustaz Hasan dari yang kedua itu kita lihat solusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri setiap pekan kedua. Kemudian pekan ketiga kita yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau yang Hanif, beliau dari karena sekawan kali ini juga begini kok kita ini akan disampaikan oleh beliau Nyai Khalidin, beliau menulis saking Samarkand. Jadi kita itu di samping itu yang disampaikan beda-beda. Nanti insyaallah juga ada sesi jawab 1-2 pertanyaan. Jadi versi 2 pertanyaan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tidak usah mikir apa yang ditanyakan. Oke. Jadi nggak usah mikir pertanyaan. Insyaallah itu. Monggo kegiatan kajian hari ini kita akan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tingkat antara tadi gitu kajian kita nasaihul juga pada
hidupnya akan mulia. Maka ini disebutkan kalau sifat tiga bagian termasuk sifat yang disebut wong sufi wong larang duit semua wong orang duit wong jasate wis boten ayu boten ganteng ditambah kesemuanya dan yang mau beribadah kepada Allah diistimewakan dengan perkara-perkara yang baik sehingga memunculkan orang tahun ini dia beribadah kepada Allah akan belajar baik wong kok dengan golek saya saksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang mengantarkan Muhammad itu orang pilihan, orang Jawa yang diberikan Allah apabila semua kesempurnaan yang berupa penghambaan. Dan Muhammad orang yang paling istimewa di antara makhluknya. Maka dengan semua tidak pernah lupa sebutan Imam Mahdi atau Imam Mursalin, karena Nabi Muhammad itu termasuk imamnya para nabi, imamnya para imam Rasul. Nabi Muhammad semuanya-mulianya Nabi Muhammad kita tidak boleh sampai memuja bahkan menyembahnya. Meskipun mulianya kayak apa, Nabi Muhammad tetap hamba. Kita boleh mencintai dan kita boleh punya sebanyak mungkin, tapi jangan lupa kita kebebasan saat menyembahnya. Kita boleh. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna yang dimiliki oleh Allah. Wassalatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada Muhammadin dan Muhammad alaihi wasallam. Kalau bagi semua Allah memenuhi hatinya Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya, Nabi Muhammad kita tahu perjalanannya dalam menyampaikan agama Islam banyak sekali mau ibu. Nabi Muhammad ketika mau syariat dengan semua mungkin sering dengan apa dibalangi kalian telepon lagi, dibalangi kalian kontak. Tapi beliau apa bahasanya? Senyum, senyum. Senyum ini menandakan hatinya itu sangat penuh kasih sayang. Bahkan
sing boten nego iku malah malaikate. Malaikate sing boten nego. Malaikat itu sampai diwonten Kanjeng Nabi Nabi Muhammad dengan diwonten Allah kan katakan menunjukkan yang umat ini pulau dengan itu menjadikan dengan berbentuk yang jauh ini umat umat itu yang menurut oleh gue ngerti kenapa nanti jawabannya Muhammad ini alangkah nopo bersihnya hatinya Nabi Muhammad sholat ini jangan yang selek awal dulu itu gitu aneh itu pada awal dengan aneh dengan dulu ini dikatakan dulu dengan kata Nabi Muhammad betul beliau sekali ini menandakan bahwa hatinya memang sangat bersih di jalan yang boleh disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min jalan sana akumani Allah al-arakan nuzul jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainahu lan rahmat ing berkatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamal asna saking kebagusan ikan dengan kelas kang dhuwur pasone Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat bunga mansur kang den tulungi Nabi Muhammad itu terlihat menarik kalau semua orang melihat Nabi itu akan tertarik mulai dari wajahnya, sikapnya, semua itu menarik Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, yang disyukur banyak sekali keberkahan diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi diterangkan di Simatul Muhammadiyah mengikuti sedukan ciri Nabi Muhammad. Ketika jejer kali mau iku bener tinggal dhuwur, ketika jejer kali mau dhuwur, nggih dhuwur Nabi. Aneh ini. Jadi boten dhuwur nggih boten Nabi. Untune giginya alis semua rapi. Semua rapi. Ciptakan Allah sangat sempurna. Milo Nabi yang paling tampan itu Nabi betul Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Ibaratnya kalau sebuah lingkaran kalau Nabi Muhammad yang seperempat Nabi Yusuf, seperempat orang yang seluruh dunia. Betapa tampaknya Nabi Muhammad. Orang terpesona kami sakit mirsani Nabi sangat menarik sekali. Dan saatnya akhlaknya sehingga dalam berdakwah diberi kemudahan oleh Allah tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemaksaan dalam mensiarkan agama Islam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi lan atas keluarga Kanjeng Nabi sahabilan sahabat Kanjeng Nabi as-salihin kang ala naji dengan atas jalan Kanjeng Nabi. Mana soal saniki menurut dari bagusan wa firman berlimpah salam juga katakan kepada keluarga sahabat Nabi dan orang yang jalan seperti Nabi ya kan sampai dengan KB ini termasuk di sini ngaji ini perlunya biar saudara dapat jalan seperti jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Kalian semua jenis doya boleh dari dengan Nabi Muhammad. Insya Allah maka kalian semua orang yang mencari jalan Nabi menapak jalan Rasul akan memperoleh khairan di kebagusan wal yang banyak sekali. Insya Allah yang masih di Jatiyah Babul Najah insya Allah dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kisah yang ngaji dari keluar yang enggak badan yang enggak syukur-syukur sakit
lewat saka sunah, ana lewat saka sedih, ana lewat saka sedih. Iku boten mesti wong ora kudu iku dari saka kebayaan. Boten mesti. Ana sing lewat saka YJ. Iku Allah sing mengatur semuanya. Jadi monggo kita saran-saran ini nopo niat pola ini boleh ini pengiran. Monggo sakit sebagai Allah akan saran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak kita saum simatur. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakum soal al-murtaji. Wong kang akan al-masan ing pangapurani keangan kepada Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami. Hada kan hanya usaha atau uhu langkah seperti syarat dengan sekitar dengan al-mawadi yang atas seperti Allah ada bukan dengan ahli al-hafid kan hafal hadis akeh rupanya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Asy'ari Asy'ari yang terkenal di Hajar di Al-Asqalani kenal yang sebutan di Hajar Al-Asqalani Fumal Misra Duli Awal Ngerana Agesor Allah SWT Birahmati kelaman Allah Al-Amin Ya Rabbal Alamin Istajib Mumpung dari lana hari itu Wassalamualaikum. Sesudah saya mengucapkan basmalah dan hamdalah, kemudian orang yang mengharapkan pengampunan, ya, mengharapkan pengampunan atas kesalahan, siapa itu? Muhammad Nawawi Syekh Nawawi bin Hajar bin Umar Al-Jami. Jadi Syekh Nawawi ini adalah pengarang kitab Ushul Ibad, asli orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kata sangat banyak sekali orang yang alim, ya, banyak sekali orang yang alim, bahkan kepalanya itu terkenal di Mesir, ya, termasuk di pengarang kitab Ushul Ibad yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani hebatnya. Di Syekh Nawawi, termasuk Syekh Nawawi ini mencetak santri-santri termasuk Hasan Asy'ari, Baghdad dan lagi yang lainnya. Termasuk Syekh Nawawi ini di antara tiga yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram, Syekh Nawawi pernah menjadi imam di sana. Karena beliau adalah orang yang alim, ilmu agama, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ada syarat yang saya buat ini itu dari kitab yang dibuat oleh Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali. Jadi kitab syarat As-Sholat ini itu diambil dari kitabnya orang yang alim banget, yaitu hafid yang hafal beberapa hadis. Jadi hafid itu sebenarnya sebutan untuk orang yang hafal hadis. Tapi orang Indonesia umumnya mengatakan hafid orang yang menghafal Quran. Yang benar itu hamil, ya. Orang yang hafal Quran itu hamil. Kalau hafid orang yang hafal hadis mestinya gitu. Syekh Syihabuddin ini yang punya kitab ini, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang punya kitab ini sebelum disyarah oleh Syekh Nawawi itu terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ke Mesir, semoga Allah memberi rahmatnya, semoga Allah memberi rahmatnya. Amin, amin. Semoga Allah mengijabi kita semua. Wasampai bulan kalian sepengsun insya ngarani nasoh ibad kitab nasoh ibad maknane
biro-biro kaulo. Jadi sebenarnya itu nasihat itu hal untuk hal. Dibayarnya apa? Al-Fadhi mulbihati al-istidari dari ma'ad. Dibayarnya Al-Fadhi mulbihati ing dalam lelaki berkelapa mulbihati kang ngelengati al-istidari mengatasi cawe-cawe semangat. Liyaumil ma'ad krono dino kiamat krono dino akhirat. Jadi bab ini menjelaskan lafaz yang mengingatkan untuk kita bersiap-siap karena mau menghadapi hari kematian atau hari akhir. Wassallallahu alaihi wasallam Allah kalimat kang mulya kang ayat kalimat Allah di dalam syarah muslimin ing global muslim wa yaj'alahu lan yatadadi sallallahu ing syarah tadhkirah wa qiratan ing simpenan bila yaumil qiyamah kiamat nanti. Saya memasukkan alif atau saya Nawawi meminta kepada Allah agar syarah kitab ini bisa bermanfaat untuk orang-orang muslim. Wa ayyad'alahu dan Allah menjadikan syarah ini sebagai tabungan akhirat ila yaumil sebagai tabungan akhirat yang sampai sekarang masih kita kaji. Ini kebaikannya akan terus tersalurkan kepada Mbah Nawawi Banten. Kitabnya dikaji di beberapa pesantren. Jadi pagi ini kita kaji kitabnya. Ini tabungan beliau sangat banyak pahalanya, per huruf per lafaz per kalimat. Ini insyaallah karena Allah diganti pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannulan dan sunataki inna lillahi umuri ing dalem nalikane kang ngawi saben-saben pira-pira perkara ghairu mudrotin kang dino fa intaro kahan dalam tinggal ing bismillah awal ya ing dalam awal bismillah ing awal kulli umuri atau mengkani sapa wong ya dalam bismillah bi asna ya ing dalam tengah bismillah bi qauli lawan mengucap bismillah awal wa akhiri. Jadi disunahkan bagi kita ya, dalam melakukan segala sesuatu itu diawali dengan membaca bismillah, bukan pada perkara yang ringan. Sampeyan mau masak, biar masakan barokah, anaknya jadi soleh, kan keluarga ini berkah sampai bismillahirrahmanirrahim sunnah. Sampai mau wudu bismillah dulu, mau baca Quran bismillah ini sunnah. Yang lainnya dia bagaimana yang benar sampai sampai cewek bismillah. Nah ini juga Allah ini. Untuk sampai oke bismillahirrahmanirrahim malah dosa. Tenang sah. Apa sih bismillahirrahmanirrahim? Baik ya Allah ini. Dosa tapi Allah ini. Jadi disunahkan untuk perkara-perkara yang baik. Fakta ketika kamu lali meninggalkan mengucapkan bismillah awalnya dalam permulaan sesuatu kebaikan atau dia saya maka kamu boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam penanganan perkara-perkara tersebut. Sama makan lupa baca bismillah kalau kata ini sampai bismillah. Lari sana boleh baca bismillah dengan bismillah di awali wa akhiri. Jadi solusi yang lain ya melakukan kebaikan tapi sangat elek. Motonya bismillah di awali wa akhiri. Wallahu sekalian dikulilahi kagungan Allah dikuli ini dalam satu mongso zaman musim mongso orang ini Allah mongso Allah mongso Allah
pokoknya tetap bersyukur. Mergo itu terus sakit dosa. Jadi wong ini sakit nggur supaya ini ngaji cuma terus ini pentingnya lagi. Jadi wong jadi acara ini memang efektif untuk memperbaiki diri sendiri atau lain. Kita masuk dari loye tahun 2007. Ini rutinan setiap hari Selasa. Batu rasa. Setiap santri wajib ikut. Ini wajib dari kalian keamanan pondok itu pasti menurut. Jadi ngelompok teng masjid hidup. Jadi santri sing cilik-cilik, sing SD, sing IPU, sampai santri sing tua-tua itu ngelompok dari masjid. Bogo kita bawa apa yang dari ngawasi dari itu masih. Dan itu memang ngawas itu sarana yang pasti, sarana yang pas untuk kita atau mendekatkan atau pikir pada Allah, pikir pada Allah. Saatnya kita sering ngaji, insya Allah, kalau perilaku kita lambat laun akan berubah dari sing kuat boten model macam-macam wong sing mulai bisa senang kalau sambil pikir dan ya alhamdulillah berkat dari kaos sedikit dapat selama kali jaya jamaah rasul ikut jamaah terus niku perilakunya lambat laun berubah menjadi baik. Sehingga sementara ibadah melawan itu bisa melakoni itu akan membawa berjahat. Semakin sampai akeh oleh ibadah, mulai semakin lewong kulit yang pondok dan santri yang pondok itu gak Allah yang dilakukan selain kebaikan. Di kolom ngaji, di nur dong, nur itu masih tidak ada gitu, kenapa nur itu? Di kon jamaah, sholat 50.000, masya Allah, luar biasa nih. Kenapa? Kejadian itu libur, ya Allah. Akhirnya orang santri sing asale di Bopo ya, sing asale santri di mobil, sing mergo secara langsung ahwaliyahnya ini jamaah. Buat ini orang kita ikut jamaah, ikut ngaji, paham ikut ngaji. Lambat laun akan berubah karena apa? Mendapatkan sinar ini, sinar dari cahaya ilmu pengetahuan. Niku alhamdulillah. Belum dengan semua yang anaknya dipondokkan sangat bersyukur sekali. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sama dia itu masya Allah. Anak itu betul pondok, wis ora karuan. Akhir kita untuk membatasi sulit heran pondok. Ini betul. Nggih, ais dulu. Tentang pondok itu dengan kita syukur. Alhamdulillah. Karek pikir sanune kalian dengar itu. Yang penting supaya dulu sing kata ye Fatihah ini juga terutama ini sange bayi maklus ini surah Maghrib Fatihah dari yugone 41 tangguanane. Jadi pengen kerja di posisi soal dulu. Nah, itu mantan itu dia usaha ini. Moga Allah anak orang pintar tanpa dua orang lain. Mesti ada melibatkan orang lain. Entah itu ada dari guru, dari orang tua, atau orang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ala Rasul aku dilihat di kanan apa wawatin atau apa yang maksudnya dibahas termasuk detik di waktu-waktu yang ada stok harus terdeteksi nanti harus sampai syukur harus sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad atau urusan Allah orang yang paling mulia di seluruh jagat itu kalau di khusus ini dan mulia semuanya mulia dalam ini
hari kematian atau hari akhirat. Ta'ahudi, maksudnya untuk mempersiapkan ajal waktu, ajal waktu menuju atau kembali kepada Allah. Fa'inna minha al-mubihad, fa'inna mengkosakan itu saking mubihad dan mubihad bisa berkongkan nilai hati maupun perkara yang mengatakan Roma iku masna loro auzai jadi utawa sak jodoh zaujai sak jodoh. Mu'alif menghadirkan dua perkara atau satu jodoh. Maksudnya apa? Nanti ini akan menyebutkan hadis-hadis yang dua hadis, jadi jodoh dan ini satu gandengan. Mobil dan banyak usulan salah yang mana hadis dua ini terkumpul menjadi tiga atau dikumpulkan menjadi tiga bila kami langsung atau 10. Wajulatul maqam utawi jumlah maqam iku mi'atani 200 wa arba'asyaratan ala 14. Al-ahwalu berkata hadis itu khamsatun wa 60 wal bawani berkata itu asar dawi sahabat. Jadi jumlah makalah yang akan diceritakan di kitab ini itu sebenarnya 214. Al-ahwalu yang termuat atau yang berupa hadis itu khamsatun itu 45. Wal bawani dan yang lainnya itu asar. Asar di sini bisa daunnya para sahabat, bisa daunnya para tabi'in. Wala tatnawi sun aman dan saiki iku tinggal pakai satu insun antabar ini dia hadis ini kalau hadis syarifah ini kan menjaga jadi dia kan menjaga karoni. Sekarang saya sekarang lagi ekonomi itu Syekh Nawawi menginginkan atau saya tabarkan mencari keberkahan dengan mendatangkan dengan menampilkan dua hadis yang mulia yang ini. Al hadisu wal hadis al-awal dan awal ijazah atau para ijazah ini insun di dalam hadis awal al-alamah al-hadisu al-awal ijazah para ijazah ini insun di dalam hadis al-alamah sopo kan dari alimi Syekh Muhammad Khatib Asy-Syafi'i Al-Madani Al-Hambali. Hadis yang pertama saya dijazai dari orang yang sangat alim, namanya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syafi'i Al-Madani dari Imam Hambali.
disampaikan kepada Nabi hadis kali kita sampaikan punya semoga ngaji kali ini disertai Allah dengan Allah Subhanahu wa taala semua jadi hak atau orang yang mendapat dan belum Allah Subhanahu ini insya Allah kedepannya akan tahu gimana makna dari belajar setiap ini yang bereksplor. Baru insya Allah yang kita pakai saat keilmuannya itu kita itu sambung. Ini kita asal depannya dikenalkan kalau itu Nawawi dan ini selaku pengarang dari kita asal besertanya dengan harapan yang jika dari Indonesia Nawawi ini bagaimana bahwa kita ingin suatu amalan yang berlaku beliau dan juga para yang membaca insya Allah. Dan untuk kita masih berlibat ke sama-sama saat ini ditutup menarik pertanyaan monggo satu nah teman-teman saji ini awal kita kita mulai dulu nah pandangan nomor saya maknani jadi tugas kita masih ibadah dengan dari saran-saran mas. Menawi bangsa kontrol dulu komunikatif belajar tahu khusus untuk oleh santri sampai pagi itu waktu 30 menit dari sampai jam 7 juga kata sampai